Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Eda Fitri dan selamat datang di akun saya Nur Eda Fitri NAV. Nih ada penjelasannya. Baik, selamat datang di akun saya Nur Eda Fitri NAV. Nih ada penjelasannya. Jadi di akun saya ini, saya ingin membuat video tentang pembelajaran sesuai nama saya, Nur Eda Fitri, NAV, yang artinya, nih ada penjelasannya, jadi video saya adalah tentang penjelasan. Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang pembelajaran. Pembelajarannya tentang apa aja? Random, tapi intinya bermanfaat. Entah itu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, apapun itu, semuanya ada. Entah pembelajaran sekolah, pembelajaran di luar sekolah, pembelajaran kuliah, pembelajaran kerja, atau apapun. Semuanya ada di sini. Jadi, buat kalian yang nyari konten video yang menjelaskan tentang pembelajaran, kalian nemuin akun yang tepat di sini. Jadi saya ingin kenalin dulu, saya konten creator baru. Doakan ya, semoga Aida bisa menjadi seorang konten creator terkenal suatu saat nanti dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pembelajaran yang dia kasih, yang dia jelasin untuk orang-orang yang nonton videonya. Jadi buat kalian yang pengen ya lihat video penjelasan, dan bagi kalian yang suka banget sama orang-orang yang ngejelasin tentang pembelajaran, yang suka menjelaskan, kalian nemuin akun yang tepat banget, dan kalian bisa kok untuk bahas-bahas bareng juga sama Aida. Kalian bisa subscribe atau ikuti Aida, soalnya Aida untuk video ini Aida nggak upload di satu media sosial Aida aja. Aida upload di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa-apa aja akun Aida, jadi namanya Nur Eda Fitri, udah, atau Nur Eda Fitri NAV. Cerita dikit, Aida sebenarnya udah punya niat buat bikin video tentang menjelaskan pembelajaran ini udah dari dulu, dari masa COVID ya, dari tahun 2020 Aida tuh udah punya niat buat bikin video pembelajaran menjelaskan, tapi masalahnya banyak banget itu halangannya, rintangannya, dan Aida waktu itu juga sibuk banget belajar. Dan di tahun 2025 Aida niatnya pengennya awalan tahun buat bikin video, tapi sayang banget ada juga kendalanya, dan alhamdulillahnya malam ini, walaupun ya nggak apa-apa, udah mau akhiran tahun 2025, alhamdulillah malam ini Aida bisa bikin video untuk akun Aida. Kebetulan banget ini juga permintaan dari guru Aida yang kepengen buat bikin video menjelaskan. Oke, untuk
materi malam ini Aida pengen ngejelasin tentang pelajaran biologi. Ini bukunya. Jadi di malam pertama Aida menjelaskan pembelajaran, Aida pengen ngejelasin tentang pembelajaran biologi. Sebelum itu Aida pengen perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Fitri. Saya berasal dari sekolah SMA swasta Bina Ilmu. Saya sekarang duduk di kelas 12A. Jadi, untuk materi pembelajaran malam hari ini, Aida pengen ngejelasin tentang pembelajaran biologi. Baik. Untuk pembahasannya, di sini Aida pengen membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini Aida ngejelasin pelajaran biologi kelas 12 atau kelas 3 SMA. Di sini Aida pengen ngejelasin tentang bab 1. Bab 1, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelumnya, Aida pengen nanya dulu, kalian tahu nggak sih apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Oke, untuk pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Baik. Pertumbuhan. Kita di sini untuk pembahasannya pertumbuhan dulu baru perkembangan, karena di sini udah tertulis di awal pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Jadi untuk awal ya pertumbuhan baru perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup. Misalnya, pertambahan volume, massa, dan tinggi. Pertumbuhan merupakan proses kuantitatif, yang artinya dapat dinyatakan dengan angka. Sementara itu, untuk perkembangan yaitu terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan merupakan proses kualitatif, sehingga hanya dapat dinyatakan dengan tingkat kematangan, perubahan bentuk, dan kedewasaan. Di sini kita lanjut ke A, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oh ya, sebelum Aida ngejelasin, Aida pengen ngasih tahu dulu. Jadi di pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk ini ada 3 poin. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga manusia. Nanti juga terakhir Aida udah baca sebelum ngejelasin buat video ini. Untuk yang terakhir nanti Aida juga ada ngejelasin tentang masa pertumbuhannya hewan dan manusia. Jadi di sini ada tumbuhan, hewan, manusia, terus juga nanti ada juga gabungan hewan dan manusianya juga. Oke. Untuk yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan meristematis. Contohnya pada ujung batang. Pada pembelahan tersebut, satu sel akan dihasilkan 2 sel anakan dengan sifat genetik yang sama dengan induknya. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan yaitu pertambahan tinggi batang dan jumlah daun.
Oke, sekarang untuk pengukurannya. Pengukuran pertumbuhan. Tumbuhan dapat dilakukan menggunakan auxanometer. Apa sih itu auxanometer? Auxanometer adalah untuk mengukur kecepatan bertambahnya panjang batang tanaman. Jadi auxanometer ini ya fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan bertambahnya panjang batang tanaman. Pengukuran pertumbuhan akan menghasilkan suatu grafik sigmoid. Apa sih itu grafik sigmoid? Grafik sigmoid merupakan grafik yang menyerupai huruf S. Buat kalian yang nggak tahu, huruf S itu yang kayak gini. Okay. Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan tumbuhan dibagi menjadi 4 fase. Untuk fase yang pertama, fase life. Fase life ditandai oleh proses pertumbuhan yang lambat. Pada fase ini, hanya sedikit sel yang mengalami pembelahan. Yang kedua, fase eksponensial. Fase eksponensial ditandai oleh proses pertumbuhan mencapai maksimum. Pada fase ini, sel-sel aktif membelah dan mengalami elongasi. Kecepatan pertumbuhan berbanding lurus dengan ukuran tumbuhan. Yang ketiga, fase stasioner. Fase stasioner ditandai oleh pertumbuhan yang berjalan konstan. Yang keempat, fase kematian. Fase kematian dicirikan oleh laju pertumbuhan menurun. Pada fase ini, tumbuhan telah mencapai tingkat kematangannya dan mulai mengalami penuaan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup, dari proses perkembangan akan berbentuk struktur dan fungsi organ yang semakin kompleks. Contoh perkembangan pada tumbuhan yaitu munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangan pada tumbuhan terjadi melalui 3 tahap. Baik, untuk tahap pertama, tahap pembelahan sel diawali dengan fertilasi, sehingga terbentuk zigot. Selanjutnya, zigot membelah secara mitosis untuk membentuk jaringan embrional atau embrio. Yang kedua, tahap morfogenesis, ditandai oleh pembelahan jaringan embrional secara mitosis. Dengan demikian, embrio memiliki kotiledon, akar, dan tunas rudimenter. Yang ketiga, tahap diferensiasi. Terjadi ketika sel-sel pada jaringan embrional mengalami diferensiasi menjadi jaringan-jaringan seperti epidermis, korteks, dan stela. Pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan dapat terjadi apabila kandungan air dalam biji semakin tinggi. Masuknya air ke biji melalui proses imbisi. Air yang masuk akan memacu embrio dan biji untuk melepaskan hormon giberelin. Kalian tahu nggak sih hormon giberelin itu apa? Baik, hormon giberelin. Hormon ini mendorong pelepasan enzim yang berfungsi menghidrolisis makanan cadangan sehingga terbentuk energi. Energi digunakan untuk proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam biji. Struktur yang pertama muncul dan menyobek selaput biji adalah radikula. Radikula. Apa itu radikula? Radikula merupakan calon akar primer. Radikula adalah bagian dari hipokotil atau calon batang di bawah kotiledon. Selanjutnya, pada bagian ujung sebelah atas tumbuh epikotil atau calon batang di atas kotiledon.
Berdasarkan letak kotiledon pada saat berkecambah, ada 2 tipe perkecambahan, yaitu pertama perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel. Ciri utama tipe perkecambahan epigel yaitu terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Yang kedua, perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel yaitu tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Baik, pada akhir perkecambahan terbentuk akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tumbuhan mengalami pola-pola pertumbuhan seperti pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Pada peristiwa ini, terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Meristem apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem apikal dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, pemanjangan atau elongasi, dan diferensiasi. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan koitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Ada 2 macam meristem lateral, yaitu cambium vascular dan cambium gabus. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tertentu memicu proses metagenesis. Apa sih itu metagenesis? Metagenesis adalah proses pergiliran hidup antara fase seksual dengan fase aseksual. Jadi, tumbuhan yang mengalami metagenesis akan mengalami fase kehidupan dengan reproduksi seksual dan fase kehidupan dengan reproduksi aseksual. Metagenesis tumbuhan lebih mudah diamati pada tumbuhan tidak berbiji. Contohnya ada pada padi, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Baik, di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan meliputi faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor intraseluler terdapat di dalam sel tumbuhan, contohnya gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepala anaknya. Baik, saya ulangi, gen merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Ingat ya, induk kepada anaknya. Faktor interseluler yang dilepaskan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan disebut fitohormon. Beberapa fitohormon dapat saling berinteraksi sehingga memiliki fungsi khusus. Contoh interaksi antar fitohormon. Yang pertama, auksin. Membantu fungsi giberelin dalam pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Selain itu, auksin bekerja sama dengan giberelin saat proses perkecambahan. Jadi untuk yang pertama adalah auksin membantu fungsi giberelin dalam pembentukan buah tanpa biji. Yang kedua, auksin bekerja sama dengan sitokinin dalam memacu pembelahan sel. Jadi yang kedua ini adalah auksin bekerja sama dengan sitokinin dalam memacu pembelahan sel. Yang ketiga, interaksi antara giberelin dengan gas etilen dapat mengatur perbandingan antara bunga jantan dengan bunga betina yang terbentuk.
Baik, yang keempat, interaksi antara auksin dengan gas etilen dapat memacu pembungaan, misalnya pada nanas atau mangga. Baik, yang kedua ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya, faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu yang pertama, air. Air berperan dalam menentukan laju fotosintesis, membantu proses perkecambahan biji sebagai medium, berbagai reaksi enzimatis, dan mengangkut unsur hara maupun hasil fotosintesis. Yang kedua, cahaya. Cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan. Namun, cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan meninggi, karena cahaya dapat menguraikan auksin. Oleh karena itu, intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan tidak boleh berlebihan ataupun kurang. Maksudnya tuh ya yang sedang. Jangan berlebihan dan juga jangan kurang banget. Jika cahaya yang diterima berlebihan, dapat merusak auksin dan klorofil sehingga menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, jika tanaman kekurangan cahaya, tumbuhan dapat mengalami etiolasi. Ciri-ciri dan ciri-ciri tanaman yang mengalami etiolasi yaitu tanaman yang berwarna pucat, batang bersifat lemah dan kurus, batang memanjang lebih cepat, serta daun tidak berkembang akibat kekurangan klorofil. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan udara yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat. Tanah dengan kelembapan cukup dapat meningkatkan penyerapan air sehingga mampu mempercepat pertumbuhan tanaman dan membantu perkecambahan biji. Baik, yang keempat, nutria. Tumbuhan memerlukan nutria sebagai sumber energi dan sintetis berbagai komponen sel. Tumbuhan yang kekurangan nutria dapat mengalami defisiensi. Defisiensi mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan jika berkelanjutan akan mengakibatkan kematian. Nutria yang dibutuhkan oleh tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, makronutria atau unsur makro. Merupakan unsur-unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Unsur-unsur tersebut meliputi karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium, nitrogen, sulfur, kalsium, dan magnesium. Yang kedua, mikronutria atau unsur mikro. Mikronutria merupakan unsur-unsur mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Unsur-unsur tersebut meliputi besi, boron, mangan, molybdenum, seng, tembaga, dan klor. Baik, kita lanjut. Sekarang yang kelima adalah suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu optimum untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu optimum bagi tumbuhan berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hmm, 30-nya sampai 38. Baik, saya ulangi. Suhu optimum bagi tumbuhan berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Suhu berpengaruh terhadap fotosintesis,
respirasi, dan transpirasi, dan reproduksi. Yang keenam, oksigen. Oksigen diperlukan dalam respirasi aerob. Melalui proses tersebut, tumbuhan dapat memperoleh energi untuk pertumbuhannya. Tumbuhan yang kekurangan oksigen dapat mengalami kematian. Baik, yang ketujuh, tingkat keasaman tanah. Kemampuan tumbuhan dalam mengambil unsur hara dari tanah dipengaruhi oleh tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Jika nilai pH tidak sesuai, tanaman dapat mengalami keracunan. Baik, sekarang kita lanjut ke B, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Pertumbuhan dan perkembangan baik pada hewan maupun manusia dimulai setelah proses fertilisasi. Proses fertilisasi akan menghasilkan sel diploid tunggal yang disebut zigot. Selanjutnya, zigot membelah secara mitosis berkali-kali hingga terbentuk individu utuh yang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Baik, yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini ada fasenya. Fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Pertumbuhan tersebut ditandai oleh bertambahnya massa tinggi maupun volume individu. Contohnya pertambahan massa anak sapi. Perkembangan pada hewan ditandai oleh perubahan struktur maupun fungsi organ-organ tertentu. Perubahan tersebut merupakan perubahan menuju tingkat kedewasaan dan kematangan. Contoh perkembangan pada hewan yaitu peristiwa metamorfosis pada sebagian jenis serangga. Ada dua fase dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Fase-fase tersebut yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Baik, yang pertama, fase embrionik. Fase embrionik dimulai setelah terbentuk zigot. Zigot memiliki kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan zigot seiring dengan pertambahan jumlah sel. Pertambahan jumlah sel diakibatkan oleh pembelahan mitosis. Fase embrionik terdiri atas morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Baik, untuk penjelasannya, untuk yang pertama, morulasi. Morulasi merupakan proses pembentukan morula dari zigot. Zigot merupakan sel diploid. Zigot akan membelah secara mitosis hingga berkali-kali untuk membentuk morula. Morula merupakan kumpulan dari 16-44 sel yang tersusun seperti buah anggur. Yang kedua adalah blastulasi. Blastulasi merupakan proses pembentukan blastula dari morula. Morula merupakan pembelahan mitosis. Baik, morula melanjutkan pembelahan mitosisnya hingga dihasilkan 128 sel. Pada tahap akhir, masa pembelahan tersebut berbentuk suatu rongga. Rongga tersebut disebut blastosol atau blastocoel. Embrio pada tahap ini disebut blastula. Yang ketiga, gastrulasi. Gastrulasi merupakan proses morfogenetik. Proses tersebut bertujuan untuk mengatur kembali sel-sel blastula. Beberapa sel blastula akan berpindah ke lokasi baru. Dengan demikian, dihasilkan sekumpulan sel yang secara teratur menyusun lapisan tubuh. Keadaan tersebut akan mengubah blastula menjadi embrio berlapis 3 yang disebut gastrula. Lapisan yang dihasilkan proses gastrulasi yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ. Yang keempat adalah organogenesis. Pada tahap ini, mulai terbentuk organ-organ yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Lapisan ectoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera.
Lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, dan alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Lapisan endoderm berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Dengan demikian, akan terbentuk embrio yang lengkap dan utuh. Baik, yang kedua adalah fase pasca embrionik. Fase setelah hewan lahir atau menetas. Pertumbuhan tidak berlangsung terus-menerus, melainkan berhenti setelah mencapai usia tertentu. Perkembangan dimulai ketika alat kelamin telah mampu memproduksi sel-sel gamet. Jadi, pada fase pasca embrionik merupakan fase penyempurnaan alat-alat reproduksi. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada fase ini berbeda satu sama lain. Baik, yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sekarang kita masuk ke fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dibedakan menjadi fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia selama fase embrionik berlangsung dalam uterus. Proses ini berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Proses ini disebut gestasi. Selama proses ini, embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah masa gestasi berakhir, janin akan dilahirkan. Setelah lahir ke dunia, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase pasca embrionik. Pertumbuhan akan terus terjadi sampai pada usia tertentu. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, meliputi masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Baik, yang pertama adalah masa balita. Masa balita merupakan kategori usia manusia sejak baru lahir atau dilahirkan sampai usia 5 tahun. Pada masa ini, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, asupan gizi yang baik dan pemberian imunisasi secara berkala diperlukan untuk menjaga tubuh kembang balita. Pengontrolan pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita biasanya menggunakan Kartu Menuju Sehat atau KMS. Kartu Menuju Sehat atau KMS merupakan kartu yang membuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri, berat badan menurut umur, atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155 Menkes per 1/2010. Kartu Menuju Sehat atau KMS berfungsi untuk memantau pertumbuhan balita, menunjukkan catatan pelayanan kesehatan balita, serta memberikan edukasi perawatan balita. Melalui KMS, gangguan pertumbuhan dan risiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih cepat. Dengan demikian, pencegahan dan penanganannya dapat lebih tepat dan cepat dilakukan. Baik, yang kedua adalah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak, menurut Kemenkes Republik Indonesia, masa kanak-kanak berkisar usia 5-11 tahun. Masa kanak-kanak disebut sebagai golden age karena pada masa kanak-kanak pertumbuhan dan perkembangan terjadi dengan pesat. Yang ketiga adalah masa remaja. Masa remaja menurut Kemenkes Republik Indonesia berkisar pada usia 12-25 tahun. Pada masa ini, baik pria maupun wanita mengalami pubertas. Pubertas adalah perubahan menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Pubertas secara fisik ditandai oleh adanya perubahan tanda kelamin primer dan sekunder. Adapun perubahan psikis ditandai dengan pencarian identitas diri, ada ketertarikan pada lawan jenis, dan mulai bergabung dengan komunitas yang memiliki pandangan yang sama. Baik, yang keempat adalah masa dewasa. Masa dewasa dimulai setelah pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja selesai. Biasanya ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik, akan tetapi perkembangan yang meliputi emosional dan sosial masih dapat terus berkembang.
Masa dewasa akan berakhir pada usia 50 tahun. Pada masa ini manusia sudah dapat menentukan pilihan secara cepat dan pasti. Baik, yang kelima adalah masa lanjut usia. Masa lanjut usia merupakan masa non-produktif. Biasanya pada masa ini seseorang dapat bersikap seperti kanak-kanak lagi. Selain itu, secara fisik sel-sel tubuh mulai mengalami degenerasi. Buat kalian yang nggak tahu degenerasi itu apa? Degenerasi itu adalah penuaan atau keterhambatan. Baik, lanjut. Degenerasi sehingga membuat manusia lanjut usia tampak tua. Dan jadi di masa-masa ini tuh kayak kalian di masa lanjut usia ini ya udah terhambat lah. Entah itu fisiknya, psikisnya mulai menurun. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Baik, sebelumnya saya sudah ada bilang tadi tentang ada hewan dan manusia juga kan. Jadi di sini atau kita bisa juga bilang yang keempat. Kan pertama tumbuhan, kedua hewan, ketiga manusia. Baik, yang keempat ini hewan dan manusia. Di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Hewan dan manusia bersifat motil, yang artinya hewan dan manusia dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain semasa hidupnya. Berbeda dengan tumbuhan, yang hanya menghabiskan hidupnya pada satu tempat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia lebih luas daripada tumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam tubuh hewan atau manusia itu sendiri. Faktor internal terdiri atas gen dan hormon. Gen merupakan substansi genetik yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Hewan atau manusia. Hewan atau manusia memiliki gen tumbuh yang baik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan optimal sesuai periode pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun hormon dapat memengaruhi kegiatan dalam sel. Salah satu peran hormon adalah mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mengetahui hormon pertumbuhan pada hewan dan manusia, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon pertumbuhannya dan juga fungsinya. Baik, untuk hormon pertumbuhan pada hewan, yang pertama ada tiroksin, yang fungsinya adalah merangsang dimulainya metamorfosis pada katak. Yang kedua ada ecdison dan juvenil, memengaruhi fase larva dan dewasa pada invertebrata. Yang ketiga ada somatomedin, yang fungsinya merangsang pertumbuhan tulang. Baik, yang selanjutnya adalah hormon pertumbuhan pada manusia. Yang pertama ada somatropin atau Human Growth Hormone, bisa disingkat dengan HGH, yang fungsinya mengatur pertumbuhan fisik. Yang kedua ada tiroksin, yang fungsinya memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Yang ketiga ada testosteron, yang fungsinya merangsang munculnya ciri kelamin sekunder pada pria. Yang keempat ada estrogen dan progesteron, yang fungsinya mengatur perkembangan organ reproduksi wanita dan merangsang munculnya ciri kelamin sekunder pada wanita. Baik,
Hormon-hormon pertumbuhan hanya akan berfungsi selama masa pertumbuhan. Jadi ya, hormon-hormon pertumbuhan hanya akan berfungsi selama masa pertumbuhan. Jadi ya, setiap pertumbuhan dan perkembangan tuh apapun yang ada di dalam tubuh, ya seperti hormon-hormon contohnya, itu akan berfungsi selama masa pertumbuhan. Oke, pada saat masa pertumbuhan berakhir, hormon-hormon sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Beberapa hormon pertumbuhan seperti tiroksin akan melakukan fungsi lainnya. Hormon tiroksin akan berfungsi dalam proses metabolisme dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2-nya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia merupakan semua faktor yang berasal dari luar tubuh. Misalnya, ada nutria, air, cahaya matahari, dan lingkungan. Jadi di sini ada 4. Yang pertama ada nutria. Nutria dibutuhkan hewan dan manusia untuk dapat beraktivitas. Nutria dibutuhkan hewan dan manusia meliputi karbohidrat, lemak, protein, berbagai jenis vitamin, dan berbagai jenis mineral. Baik, yang kedua ada air. Baik tubuh hewan maupun manusia tersusun dari 70% air. Oleh karena itu, kebutuhan air harus terpenuhi setiap hari. Air berperan penting dalam metabolisme sel. Setiap hari, tubuh membutuhkan 2,5 liter. Intinya di atas 2,5 liter air untuk mengganti cairan yang hilang. Kalau kurang, ya bisa dibilang dehidrasi. Baik, selanjutnya yang ketiga, cahaya matahari. Salah satu manfaat cahaya matahari bagi hewan dan manusia yaitu mengaktifkan provitamin D pada kulit. Dengan demikian, hewan dan manusia mendapatkan vitamin D. Vitamin ini berperan dalam proses pembentukan tulang. Jadi, siapa di sini yang suka banget berjemur pas masih ada vitamin D-nya di matahari itu? Siapa? Ayo! Mama udah ngantuk sih. Niatnya sih besok pengen sih berjemur biar dapat vitamin D, biar tulang Aida sehat. Jadi buat kalian yang pengen tulangnya sehat juga besok bisa kok kalian berjemur dari jam munculnya matahari lah, 6-7 itu udah mulai muncul, terus ya sampai jam 9-10 udah. Jangan jemur, intinya jangan jemur di atas jam 10. Yang nanya kenapa, itu bukan vitamin D lagi, itu kalian udah terkena sinar UV. Iya, intinya yang pengen tulangnya sehat ya berjemur aja besok dari jam, inilah saran Aida ya, dari jam 7 sampai jam 9 udah. Selebihnya jangan, takutnya kalian terkena sinar UV, itu udah nggak baik lagi sinarnya. Baik, sekarang kita lanjut yang keempat, itu lingkungan. Yang keempat ini adalah lingkungan. Lingkungan geografis atau lingkungan alam. Tempat hewan dan manusia tinggal sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi ya, kita hidup di dunia ini ya pasti ada tempat tinggalnya. Jadi jujur, tergantung lingkungan itu benar.
kita tumbuh dan berkembang juga dari lingkungan. Bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan itu. Terus baik, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya. Oke, untuk kayak kondisi lingkungannya gitu, kayak geografis atau lingkungan alamnya itu bagaimana. Baik, untuk hewan-hewan yang hidup di daerah beriklim dingin memiliki jaringan lemak yang lebih tebal daripada hewan-hewan yang hidup di daerah beriklim panas. Kalian tahu nggak sih penyebabnya itu apa? Jadi untuk hewan, kenapa sih di iklim yang suhunya rendah atau beriklim dingin tuh banyak banget gitu lemaknya? Karena lemak itu bisa menghangatkan tubuh mereka. Makanya hewan yang beriklim atau tinggal di iklim yang dingin sama yang panas itu beda banget. Makanya kadang ya ada yang katanya migrasi itu. Hewan kalau udah terbiasa hidup di sini, tiba-tiba entah apa gitu, ada kerusakan di tempat tinggalnya kan dia, atau perpindahan musim gitu, pergantian musim kan, itu terpaksa ya pindah tempat ya, atau pengen nyari makanan gitu, dia pindah tempat. Dan di tempat baru ini ya disuruh harus beradaptasi gitu ya. Beberapa hewan yang mencoba beradaptasi dengan tempat barunya, ada yang ya kan setiap makhluk itu beda-beda ya cara beradaptasinya. Jadi terkadang ada yang meninggal atau mati dikarenakannya dia nggak terlalu bisa gitu beradaptasi di tempat barunya. Makanya beradaptasi di tempat baru itu menurut Aida ya susah. Kita manusia juga sama kok. Nah, makanya pada manusia juga ya, manusia yang hidup di daerah bersalju, gurun, atau daerah tandus memiliki keterampilan hidup yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jadi ya faktor lingkungan juga dapat memunculkan kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan tersebut. Jadi sebenarnya untuk yang nomor 4 ini tergantung makhluk hidupnya sendiri gitu. Entah dia bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sebenarnya gak cuman hewan dan manusia, tumbuhan juga ada, cuman tumbuhan kan gak bisa gerak pindah tempat. Jadi ini tuh bisa terlihat di pergantian musim. Jadi ini ada tumbuhannya yang tumbuh gitu, terus pergantian musim. Jadi tumbuhan ini tuh beberapa makanya ada yang mati, ada yang tetap tumbuh, tapi ya bakalan beda gitu. Hewan sama manusia juga. Kalau hewan yang seperti apa yang ada jelasin tadi, beberapa ada yang mati karena ya perbedaan lingkungannya udah beda. Karena untuk beradaptasi itu susah. Kalau manusia, jujur menurut Eda manusia ini hebat sih. Soalnya kenapa? Ada ya manusia yang hidup di daerah tropis gitu, yang hari-harinya tuh ya panas hujan gitu. Tiba-tiba ya keluar negeri gitu, ke tempat yang ada banyak musim, entah itu musim salju, musim semi, musim apakah, bisa tahan. Jadi keren sih buat yang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru.
jujur Aida sih kepengen juga sih sebenarnya bisa beradaptasi ke lingkungan baru, tapi gimana ya, anunya yang nggak ada ininya, makanya jadi Aida tuh pengen juga gitu ke luar negeri, ke negara lain, bisa ngerasain beberapa musim. Kan kok di Indonesia ada musim hujan dan musim panas. Aida pengen ke luar negeri, Aida pengen ngerasain musim apa? Aida juga pengen ngerasain musim salju, Aida juga pengen ngerasain musim semi, Aida juga pengen ngerasain musim gugur. Ya, jadi ya Aida tuh sebenarnya ngejelasin sambil cerita juga, biar apa, biar Aida nggak bosen juga gitu. Aida juga anaknya suka banget gitu ngejelasin cerita. Andai gitu ya ada orang gitu datang nyamperin Aida terus bilang, kamu mau nggak jadi penulis, jadi pencerita, atau jadi seorang penulis cerita gitu. Terus cerita yang Aida tulis tuh, oh my god, terkenal. Yang nanya, Aida emangnya udah punya cerita-cerita? Oh my god, banyak banget. Makanya yang buat yang nanya, kendala Aida buat bikin video pembelajaran itu apa? Aida selama ini mengumpulkan banyak-banyak cerita di hidup. Dan Aida berharap banget suatu saat nanti Aida bisa menjadi seseorang yang Masya Allah, Tabarakallah, bisa menjadi orang yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan karyanya. Gak apa sih buat ngisi waktu biar nggak ngantuk. Jadi buat kalian ini juga ya, buat kalian yang kepengen bisa suka baca buku, cobain deh buka buku sebentar aja, entah apapun itu materinya, penjelasannya, buka aja, bacain, nanti kalian juga bakalan terbiasa. Jadi mungkin di sini ada yang nanya, Aida tuh kok bisa sih suka baca buku? Mau gimana lagi? Kayak suka aja gitu. Makanya pas ditanya juga, Aida hobinya apa? Aida hobinya membaca. Aida hobinya apa? Aida hobinya ngejelasin. Kadang pas Aida ngejelasin juga ada gitu yang gak mau dengerin, sedih sih, tapi nggak apa-apa deh. Aida percaya sama diri Aida sendiri. Baik, mungkin udah panjang banget ya penjelasan Aida dari tadi ya. Buat yang suka banget ngedengerin, buat yang suka banget ngedengerin Aida ngejelasin pembelajaran, Masya Allah, makasih banget, makasih banget. Aida berterima kasih banget buat yang stay dari awal sampai sekarang maupun sampai akhir video masih nonton. Masya Allah, Aida senang banget. Aida cuman berharap
suatu saat nanti Aida bisa bertumbuh dan berkembang menjadi seorang perempuan yang sukses dan bahagia, yang dikenal oleh orang-orang dengan Masya Allah, dengan ilmunya. Amin. Oh ya, Aida juga sebelumnya mohon maaf banget, kemungkinan Aida ada kesalahan-kesalahan juga ya, wajar lah, soalnya Aida juga masih di tahap belajar. Di dunia ini gak ada yang sempurnanya, semuanya belajar. Sebelum Aida bikin video ini juga Aida sebenarnya belajar, sering banget ini tek berapa kali loh. Iya bener, Aida tadi udah bikin video gagal, video lagi gagal, video lagi, udah itu terus. Aida sampai 1 jam ya. Biarin. Soalnya Aida emang suka banget ngejelasin, apalagi malam-malam kayak gini, gak ada yang ganggu, gak ada gangguan. Alhamdulillah. Jadi Aida tuh sebenarnya udah punya rencana buat bikin video ngejelasin pembelajaran udah dari dulu banget, tapi kesampaiannya baru sekarang. Tapi itu alhamdulillah sih masih bisa kesampaian gitu setelah sekian lama. Alhamdulillahnya malam ini. Oh iya, Aida kan tadi ngejelasin tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Jadi poin yang bisa Aida ambil dari materi kali ini yaitu pertumbuhan itu ya adalah pertambahan volume, massa, dan tinggi. Sedangkan untuk perkembangan itu adalah perkembangan yang dilihat dari tingkat kematangan, perubahan bentuk, dan kedewasaan. Menurut baik, terus poin selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini yang Aida ngejelasin tadi ada 3, tumbuhan, hewan, dan manusia. Banyak banget penjelasan malam ini. Buat kalian yang suka Aida ngejelasin kayak tadi atau pengen ada tambahan atau pengen ada ngejelasinnya dengan cara lain atau banyakin apa itu, apa ini, dikasih penjelasan, atau pengen Aida kayak happy aja gitu ngejelasinnya, atau Aida kayak gini aja, atau pengen Aida kayak gimana gitu, terserah. Aida di sini terima kritik dan sarannya juga, karena jujur kan Aida masih baru ya di dunia menjelaskan ini. Jadi Aida mohon maaf banget kalau seandainya ada kesalahan atau pengen Aida ada perubahan, boleh kok Aida terima. Karena
sesuai materinya juga tentang pertumbuhan dan perkembangan. Aida juga pengen tumbuh, Aida juga ingin berkembang, Aida pengen maju, Aida pengen yang terbaik, Aida pengen bisa ngasih ilmu, Aida pengen bisa bermanfaat, Aida pengen dikenal. Jadi saran dari kalian itu bakalan bermanfaat banget buat Aida. Jadi buat yang pengen entah itu komen atau langsung chat Aida, boleh banget. Atau pengen belajar bareng juga boleh banget, berjam-jam ngejelasin. Oh my god, nggak apa-apa, seneng banget, bener-bener. Aida tuh paling seneng kok lagi ngejelasin entah itu pembelajaran atau masalah lain, itu didengerin. Terus udah ngejelasin juga dikasih apa ya, kayak kata-kata, aku suka denger kamu ngejelasin. Aida tuh cuman pengen ngedenger orang suka Aida ngejelasin aja. Itu bahagianya udah, Aida udah nggak bisa berkata-kata lagi. Aida terharu kalau ada yang bilang kayak gitu. Bakal setiap hari Aida ngejelasin depan dia. Aida tuh gabut sih dari tadi, udah habis sih materinya. Oh ya, ini Aida ngejelasinnya dari bab 1 sampai halaman 20 di buku biologi kelas 12. Aida niatnya pengen bikin ulang lagi si videonya dengan gimana ya, dengan lebih semangat lagi, tapi jamnya ini loh, jadi juga sebenarnya udah ngantuk, tapi jujur aja walaupun Aida ngantuk, habis Aida matiin video ini, Aida pasti tetap baca buku, ngelihat ini tadi Aida salahnya apa ya, ini tadi videonya bagus nggak, bener, pasti Aida bakalan koreksiin diri Aida sendiri. Oke, next, untuk bismillah selanjutnya, di materi selanjutnya Aida bakalan perbaiki kalau seandainya Aida masih ada kesalahan di sini, please pahamin ya. Aida mohon maaf banget kalau seandainya ada kesalahannya. Ini Aida masih pemula loh, masih baru, jadi tolong banget. Dan bismillah, support Aida, dukung Aida. Semoga Aida bisa ngejelasin dengan ya sesuai apa yang kalian pengenin. Entah itu Aida lebih semangat lagi, Aida penjelasannya lebih apa ya, nggak terlalu kaku, jangan kaku gitu. Atau Aida ngejelasinnya dibanyakin kayak tanya jawab, Aida ngejelasinnya dibanyakin kayak happy-happynya gitu. Dah, terserah kalian. Intinya dukung Aida ya. Semoga suatu saat nanti Aida bisa mengabulkan apa yang pengen Aida kabulin selama ini, menjadi seorang content creator yang bisa berbagi ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang, dan juga Aida bisa bahagia dikenal banyak orang. Masya Allah. Baik, sekian dari video aku. Ini udah 1 jaman lebih. Wow, buat yang suka banget sama video Aida, entah itu ngejelasinnya
atau tingkah laku Aida, atau entah Aida happy-nya atau Aida ngantuknya. Terima kasih. Intinya dari penjelasan aku ini ya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Baik. Semoga di materi selanjutnya Aida bisa lebih baik lagi. Amin. Dukung Aida ya. Baik. Aida tutup. Dan terima kasih banget atas pendengarannya dari tadi. Aida emang gitu sih, sehabis ngejelasin emang suka seneng banget. Kayak sehabis ngejelasin tuh terus ngerasa ada yang ngedengerin dari awal sampai akhir, bisa seneng banget. Semoga selanjutnya Aida bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Jadi buat kalian yang pengen ngasih Aida kritik dan saran dan pengen memperbaiki diri Aida, boleh banget. Silahkan kalian komen, chat Aida, atau apapun itu. Kalian juga bisa dukung Aida dengan cara ikuti Aida atau follow. Baik. Kalian juga bisa tuh kok bagikan video Aida ini yang panjang banget. Inilah diri Aida. Jarang ada yang melihat Aida seperti ini. Udah jam berapa ya? Baik. Terima kasih udah nonton. Dan sekian dari Aida. Oh iya. Aku udah nulis rangkuman belum aku baca. Aku pakai plus ini loh biar lebih cerahan mukanya. Tapi di situ masih ada juga kok senternya biar nggak terlalu gelap banget. Oke. Jadi di sini juga nah, ini tadi Aida ada loh. Tapi ini udah lengkap sih Aida ngejelasin tadi. Masa ngejelasin lagi? Semoga yang tadi ngedengerin Aida ngejelasin ya penjelasannya masuk gitu. Buat yang ini gimana sih? Aduh, tunggu. Buat yang tunggu. Nah, baik yang suka sama video Aida, makasih. Semoga kedepannya Aida masih bisa bikin video dan lebih baik lagi. Dukung Aida ya. Oke. Sekarang tinggal penutup. Aida cukupkan sampai sini. Terima kasih. Dukung ya. Baik. Semoga materi yang Aida jelaskan tadi
bermanfaat dan juga bisa diterima, maksudnya bisa masuk, yang ngedengerinnya bisa paham. Nanti kalau mungkin ada yang gak paham ya, atau Aida ngejelasinnya panjang banget, betul ini Aida padanya Aida teruntukkan untuk yang suka ngedengerin penjelasan panjang lebar ya. Buat kalian yang suka dengerin penjelasan panjang lebar, ini cocok banget buat kalian. Jadi yang suka banget ngedengerin orang ngejelasin panjang lebar, selamat datang. Inilah akun yang tepat. Dan inilah Aida yang selama ini pengen Aida tunjukin. Baik, semoga kedepannya Aida bisa lebih baik lagi. Terus Aida juga bisa nulis di sini, pohon tulis. Makanya Aida sebenarnya udah buat kamar Aida ini untuk tempat belajar, untuk tempat bikin konten video. Makanya ini ada. Nanti selanjutnya next Aida bakal ngejelasin dan juga sambil nulis. Biasanya Aida kalau nulis di pohon tulis itu pelajaran MTK sih. Oke, mungkin nanti selanjutnya Aida bisa ngejelasin tentang pelajaran matematika ya, terus nulis di sini. Untuk pelajaran yang lain Aida bisa jelasin, entah itu pakai buku, pakai HP, atau Aida langsung gitu. Tapi sebelum itu ya Aida belajar dulu. Tiada hal yang bisa sempurna. Setiap hal pasti adanya belajar. Belajar, dan belajar. Itu dia. Baik. Intinya semoga masa depan Aida cerah. Terus ini konten pertama Aida. Dan juga selanjutnya semoga Aida bisa ngejelasin dengan lebih baik lagi. Bagi yang nanya Aida doanya apa, intinya di situ Aida doa semoga suatu saat nanti Aida bisa menjadi seseorang yang bahagia, yang masa depannya cerah seperti senyuman aku sekarang. Cerah banget kan, padahal udah malam. Oke, baik, makasih banget yang udah nonton sampai sekarang. Makasih. Aida cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa follow ya.